Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen kereta. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah, Prisa dan juga pemirsa ini menyampaikan bahwa sebetulnya banyak sekali peluang-peluang ekonomi ataupun peluang usaha yang bisa dimanfaatkan ketika kemudian Web3 di Indonesia ini mulai edukasinya kemudian mulai merata dan banyak yang bisa dimanfaatkan di Web3. Oke, nah kira-kira apa saja yang bisa dimanfaatkan melalui Web3 ini? Nah, ulik startup Web3 expert sudah tersambung via video conference bersama dengan Mas Kenneth Destian Tali, CEO dari Sir Morpheus. Selamat pagi Mas Kenneth. Halo, pagi Mas Vicky. Oke, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Kalau ngomongin soal Sir Morpheus sendiri, kita pengen lebih kenal terlebih dahulu, lalu nanti kita kemudian bagaimana ngobrol, bagaimana sebetulnya perkembangan Web3 di Indonesia. Nah, Sir Morpheus ini mungkin Anda boleh jelaskan seperti apa? Ya, salam kenal juga buat semuanya. Sekian Natali di sini. Sir Morpheus itu kita adalah sebuah bisnis Web3 di Indonesia. Fokusnya memang kita membuat Web3 itu menjadi mudah. Jadi mungkin banyak audiens di sini yang masih belum mengerti ya. Maksudnya Web3 itu kayak gimana sih? Biasanya kripto itu kayak gimana sih? Bisa apain aja sih di dalam dunia kripto? And we are in the business to make Web3 simple. Jadi mungkin di 2021 kita tahu banyak boom ya di dunia kripto dan juga NFT. NFT itu banyak artis juga dari Indonesia yang berkarya di dalam sana. Unfortunately, yang kita tahu adalah kalau pengen membuat sebuah karya seni di teknologi Web3 itu biasanya cukup ribet. Nah, yang kita lakukan adalah we want to make Web3 technology itu usable. Artinya user onboarding-nya, experience-nya harus sangat-sangat mudah. Sehingga orang nanti untuk merilis NFT lagi, itu mereka nggak harus ribet-ribet menggunakan coding lagi, smart contract lagi, dan mereka tinggal pakai dashboard-nya kita. Oke. Ya, Kurang lebih gitu. lanjutkan, Mas. Oke, itu ya semacam pengenalan untuk Sir Morpheus sendiri. Oke, kalau ngomongin soal kliennya dari Sir Morpheus ini berarti pelaku usaha yang memang ingin memanfaatkan secara maksimal Web3 sendiri atau seperti apa, dan service apa yang diberikan oleh Sir Morpheus kepada klien? Ya, so far mungkin kita udah running sekitar 11 bulan. Kita udah kerja sama dengan kurang lebih 30 partner ya. Partnernya macam-macam, dari brands yang pengen ngerilis NFT mereka, dari movie IP yang pengen ngerilis NFT untuk fanbase-nya mereka, ada juga klub bola yang merilis NFT lagi juga untuk fanbase-nya mereka, ada juga promotor event yang juga merilis NFT sebagai tiket. Jadi utility-nya memang banyak banget sih, dan setiap NFT yang kita rilis itu selalu mempunyai kegunaan di dunia nyata. Jadi bukan cuman mereka bisa jual beli kayak jual beli gambar, NFT ini bisa dipakai untuk real life utility ya. Oke, tapi penetrasi terkait dengan NFT di Indonesia sendiri, Mas ngelihatnya seperti apa sih? Tantangannya apa? Tantangan paling gede itu pastinya dari sisi knowledge ya. Karena unfortunately kan salah satu drive paling besar orang masuk dunia kripto itu tadinya adalah untuk mengejar keuntungan. Padahal kita sebagai pemain atau pembangun di dunia ini, yang kita ngelihat adalah dari sisi teknologinya. Dan yang kita ngelihat itu banyak terjadi tidak berkorelasi antara kenaikan harga dan juga kenaikan edukasi. Nah, yang mengakibatkan adalahnya pada saat contoh seperti market crash ini, kalau kita nggak punya fundamental yang kuat dari sisi knowledge, ya selalu we will blame the industry for that. But look at from the technological perspective, this is the beautiful technology yang bisa mengubah caranya we as a human being interacting ya sebenarnya in the future. Oke, tapi Anda optimis ya terkait dengan perkembangan NFT di tanah air, karena kan dari segi regulasinya juga mungkin belum terlalu mendukung, kemudian infrastruktur dan teknologinya juga. Ya. To be honest, kita sebenarnya cukup bersyukur ya. Memang it's gonna be hard kalau aku berada di posisi regulasi juga, karena kan industrinya masih baru. Untuk membuat sebuah regulasi, khususnya di industri yang masih baru, itu akan sangat sulit.
Dan perspektif dari regulator, mereka yang aku lihat juga dan kita alami, sebenarnya mereka masih kasih ruang gerak untuk berinovasi. And that's the most important thing kan buat kita, supaya kita punya ruang gerak untuk tetap berinovasi. Yes, regulation will come, tapi kalau kita bisa berinovasi supaya industrinya tumbuh dulu. Infrastruktur sih sebenarnya in terms of manpower, Indonesia cukup oke. Biarpun a lot of developer itu yang levelnya udah tinggi banget, itu memang banyakkan dari luar. Oke, ya mungkin Anda bisa elaborasi lagi mengenai keuntungannya bagi salah satu sektor usaha lah yang mereka memiliki NFT begitu, ataupun mungkin menggunakan NFT untuk mensupport bisnis mereka. Apa saja? Ini mungkin salah satu bagian dari edukasi ataupun mungkin sosialisasi lah ya. Intinya kalau pakai NFT ataupun mungkin produk-produk lain yang berbasis Web3, ini akan memberikan keuntungan ataupun manfaat apa saja yang bisa dirasakan? Ya, jadi contohnya kita kerjasama dengan salah satu movie IP ya, namanya film Mencuri Raden Saleh. Di Mencuri Raden Saleh ini kita rilis sebuah fan token, dan jumlahnya itu ada sekitar 1.200 in total. Nah, 1.200 in total ini, setiap dari holder dari NFT-nya, mereka itu punya kesempatan, mereka udah pasti dapat special merchandise yang hanya bisa didapat kalau mereka mempunyai fan token. Ya, merchandise itu ada dari kaos, dari denim, dari denim jacket, dari hoodie, dari collectible cards, dan juga banyak activation event. Jadi salah satu contohnya, kemarin kita bikin event di Mencuri Raden bersama Visinema juga, Mencuri Raden Saleh. Itu bikin konser, and yang barisan paling depannya itu memang sudah disediakan khusus apabila mereka fan holdernya, token holdernya. Oke, artinya Dan juga beberapa activation event yang hanya bisa diakses kalau misalnya mereka adalah token holdernya. Oke, Nah, sebenarnya yang menarik adalah untuk dari Visinema itu mereka tetap mengenerate revenue tambahan, padahal filmnya itu udah kelar. Oh, masih tetap bisa berlanjut gitu ya. Tapi persiapan untuk bisa bekerja sama dengan dalam sebuah event itu kan butuh berapa lama gitu ya? Ya. Mungkin nanti akan kita bahas. Usai jeda berikut ini dan tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Create Up, dan kami masih berbincang bersama Mas Kenneth Destiantali, beliau adalah CEO dari Sir Morpheus. Oke, kita lanjutkan tadi Mas Kenneth sudah sempat menyampaikan bahwa bekerja sama contohnya adalah dengan event promosi dari film Mencuri Raden Saleh gitu ya. Sistemnya seperti apa, dan untuk membuat untuk event itu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan apakah setelah itu sudah selesai masih bisa dilanjutkan lagi oleh mereka, atau gimana sih sistemnya, Mas? Ya, jadi dari awal kerjasama dengan Mencuri Raden Saleh, mungkin masa persiapan itu kita sekitar 2 bulan. Jadi yang kita siapin itu adalah semacam roadmap panjangnya untuk benefit-benefit yang bisa diklaim oleh para token holder. Itu kita brainstorm bareng. Most of the ideas itu biasanya datang dari mereka, karena mereka memang orang yang sangat kreatif ya dibanding dengan kita yang orang teknologi. Nah, kalau kita di sisi teknologi, kita persiapkan adalah teknologinya. So what they don't have to deal with the technology as a project owner di kita. Jadi kita biasanya langsung udah jadi, they have a page yang nantinya mereka bisa akses untuk melihat, let's say, token holdernya udah kejual berapa banyak, mereka udah berapa banyak royalty yang mereka udah claim, dan lain-lainnya. Nah, kalau dibilang filmnya udah kelar atau udah kejual, terus bisa ngapain lagi sih sama tokennya? Nah, itu biasanya akan kita announce. Jadi kita taruh mereka semua tuh di dalam sebuah Telegram group, Mencuri Raden Saleh Telegram group. Nanti ada announcement yang biasanya di-make oleh Visinema team ya di dalam sana untuk bisa pakai apa lagi sih token holdernya. Oke, ini ibarat kata untuk fansnya ataupun mungkin penggemar filmnya sendiri, ini semacam kayak merchandise tapi bentuknya digital gitu ya, dan ini sebetulnya bisa jadi instrumen investasi juga nggak sih, Mas? Misalnya kalau token yang saya punya gitu kayaknya unik banget gitu, terus kayaknya ada fans lain yang pengen NFT saya gitu, saya bisa jual dengan harga yang lebih tinggi, bisa kayak gitu ya, Mas? Sebenarnya kategorinya mungkin jatuhnya kayak digital collectible kali ya. Jadi
digital collectible yang bisa diklaim buat merchandise, bisa diklaim buat akses, bisa diklaim juga mungkin nanti bisa buat jumpa fans, bisa diklaim buat konser. Tapi pakai verifikasinya cuma pakai satu digital collectible tersebut. Nah, untuk penjualan sebenarnya saat ini di Mencuri dan Salah kita belum buka pasar secondary-nya. Tapi memang rencananya itu kita bisa buka pasar secondary-nya juga lagi nantinya. Ya tujuannya supaya nanti kalau misalnya ada yang mungkin benefitnya dia pengen dapat tapi bukan yang pengen yang lebih langka, memang nanti mereka bisa cari di pasar secondary-nya. Oke, tidak menutup kemungkinan ke depan akan seperti itu dan sudah menjadi satu hal yang kayaknya lumrah banget gitu ya. NFT ini bisa menjadi satu collectibles items yang bisa diperjualkan di secondary market. Oke, kalau ngomongin soal servisnya di Sir Morpheus dibandingkan dengan yang lain, karena Web3 expert juga ini nampaknya mulai bermunculan gitu, Mas Kenneth. Kira-kira apa yang membedakan service dari Sir Morpheus sendiri dengan startup berbasis yang sama? Mungkin kalau dari kita again ya, industrinya masih cukup muda untuk memikirkan kompetitor adalah kompetitor. Kita ngelihatnya kompetitor adalah they are supporter of industry. Tapi dari kita mungkin pertama dari tim juga kita orang-orang yang pengalamannya mungkin di dunia blockchain itu cukup, saya sendiri dari 2016 ya, dan beberapa founder lainnya juga cukup lama. Terus dari sisi produk dan service, kita tuh ngelihatnya we are really focused di market Indonesia yang berbasis brands, retailers, IPs, dan juga content creators. Jadi memang kita akan fokus untuk membangun tools yang bisa memberikan the best experience buat mereka untuk masuk ke dunia NFT. Oke, untuk dunia seperti ini gitu ya, berapa banyak tim yang dibutuhkan? Kita sekarang sekitar 30. In the next year, hopefully bisa double that sih. Oke, sejauh ini sudah ada pendanaan yang diperoleh oleh Sir Morpheus? Iya, kita baru close seed funding round ya di bulan September kemarin. Oke, sudah bisa didisclose berapa jumlahnya? Ya, kita di 2,5 juta US dollars. Oke, Dari mana saja? Ya. Intudo lead investor kita, Intudo Ventures. Dan bergabung di dalam situ ada 500 startups, ada VB Ventures, ada juga Alpha Lab Capital dari Singapura, ada juga Goldhouse Ventures dari Amerika, ada juga VB Ventures dari Vietnam. Oh, banyak ya? Juga BRI Ventures yang masuk ke kita. Oke, satu pertanyaan yang mungkin juga sama ditanyakan oleh venture capital pada saat mereka kemudian cukup tertarik dengan konsep bisnis dari Sir Morpheus sebelum mereka merealisasikan pendanaan, tentunya adalah bagaimana sebetulnya Anda memastikan sustainability ataupun mungkin keberlanjutan Sir Morpheus ke depan gitu ya. Nah, ini Anda boleh share sedikit proyeksi Anda untuk keberlanjutan bisnis Sir Morpheus, potensi marketnya ke depan akan seperti apa? Ya, I think so far kita udah jalan 11 bulan, dan dalam 11 bulan ini kita kerja kurang lebih dengan 30 project. Dan NFT especially kita ngelihatnya itu adalah sangat-sangat community based dan juga sangat-sangat consumer driven product. Dan kita ngelihatnya kedua hal itu dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. We are very community driven, we are very consumer driven. Nah, I think in Web3 adalah will be the backbone of this relationship sama barang-barang digital collectible ke depannya. And if we believe kalau misalnya Web3 itu akan dalam 5-10 tahun akan mereplace beberapa function dari yang sudah berjalan di dunia Web2, then the case adalah how can we take that opportunity. Dan Sir Morpheus ngelihatnya, kita selalu ngelihat kalau Indonesia has that potential, but the challenge in terms of product knowledge and education itu masih kurang. So that's where we work on adalah untuk mungkin adalah masa depan ya. Yeah, hopefully. Baik. Satu project berapa profitnya? Sekarang kita masih itu ya, dari revenue model kita adalah kita ambil 5-10% dari apapun. Berapa 5-10% itu? Kalau ranging ya, ranging kalau misalnya event size-nya mungkin sekitar 500 juta sampai 1 M, jadi kita wow, luar biasa ya. Thank you Mas Kenneth sharingnya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan juga tim.
Sama-sama. Mas Terima Kenneth. kasih banyak. Selamat Iya. pagi. Oke. Oke, seru ya. Dan pemirsa 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan kami hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Academic Business and Capital Market Channel. Saya Prisa Sombodatu. Demikian Adrian, see you in the morning.